Makanya saudara yang tidak dapat dipercaya, saya saran stop mengeluh. Kerja tidak becus, kau jangan mengeluh. Bilang, susah. Cek dulu kau bisa dipercaya atau tidak. Orang kasih kerja ngawur sekali. Lalu mengeluh, bilang hidup susah. Makanya kalau orang kasih kerja sungguh-sungguh. Jaga kualitas. Masa satu hari hilang 2 minggu baru bilang hidup susah. Beta paling darah tinggi orang begitu. Jangan apalagi saudara yang tukang bersaksi, saya larang ya. Bersaksi di gereja, saudara pemokol, pemalas, petabak, baru bersaksi lu susah. Saya dengar saya cuci kau nanti. Jangan coba-coba bersaksi di gereja kalau pemalas. Kayak pencitraan mau pamer susah di gereja, beta paling jengkel. Soalnya boleh di gereja. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat 3. Perhatikan firman Tuhan, saya baca buat kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapak Ibu, tema yang saya angkat dari pembacaan ini di ibadah perkunjungan di tempat ini, di Pahen dan keluarga, di mana beliau sekeluarga ada buka usaha baru. Maka temanya adalah belajar dari keberhasilan Yusuf. 2 ayat yang kita baca begitu eksplisit atau jelas, terang benderang bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil. Sebenarnya kalau mau belajar tentang keberhasilan, ada banyak tokoh Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang dari mereka, dari pengalaman rohani mereka, kita bisa belajar seputaran keberhasilan mereka. Tapi hari ini kita fokus kepada Yusuf, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa setiap kita orang Kristen itu selalu dididik untuk memahami bahwa memang Tuhan itu mendesain kita, merancang kita supaya kita bahagia, kita berhasil, kita sukses menurut pandangan Tuhan, ya, bukan sukses menurut pandangan kita. Sebab hari Minggu kemarin kalau Bapak Ibu dengar, saya sendiri bahkan sempat menekankan tentang sudut pandang orang Kristen tertentu tentang Tuhan. Jadi ternyata mereka mengenal Tuhan itu bukan menurut apa adanya Tuhan itu, tapi Tuhan menurut settingan pikiran mereka. Dan akhirnya itu bermasalah. Saya pikir dalam hal berhasil pun juga harus melihat berhasil menurut sudut pandang Tuhan, bukan berhasil menurut kata si A, si B atau saya, tapi kata Tuhan. Nah, menarik bahwa kalau kita belajar tentang keberhasilan Yusuf, yang pertama-tama berhasil itu pasti karena Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat data kitab suci seputaran biografi pengalaman iman dari seorang Yusuf, maka keberhasilan Yusuf itu memang betul-betul adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Di sini dengan jelas dikatakan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Jadi kalau orang berhasil harus ingat itu, Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Kerja sampai mabok, kalau Tuhan tidak turut, tidak akan ada hasil. Sama sekali tidak ada. Jadi ini ayat begitu jelas di sini bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lompat ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat
berhasil. Jadi mau apa saja, mau bisnis apa saja termasuk pelayanan, kalau Tuhan tidak buat berhasil, tidak akan berhasil. Di bagian lain firman Allah bilang apa? Kerja kita tidak akan bikin kaya kalau Tuhan tidak menghendaki kita kaya. Itu ada di Amsal 10 ayat 22 atau 22 ayat 10 begitu. 10 ayat 22. Kanita silakan baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mau kerja, kalau Tuhan tidak membuat, tidak jadi. Jadi memang dalam segala hal ya, mau pekerjaan apa saja, karena orang Kristen mempercayai bahwa untuk memuliakan Allah bukan hanya khotbah di gereja, bisnis juga memuliakan Allah, usaha juga harus memuliakan Allah, apapun itu. Karena Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kampung apa? Naik mata? Mola. Oh, pula. Pesawat kayak dekat sekali. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini karena berkaitan dengan keluarga Juntoro buka usaha baru. Dan saya tahu jemaat-jemaat yang lain juga ada sedang berpikir buka usaha, silakan. Tapi yang menentukan bukan skill, bukan jeripaya, bukan koneksi, bukan kayak masakan, bukan campuran bumbu, bukan. Tuhan berkati atau tidak. Jadi bukti bahwa seseorang berhasil itu pasti pekerjaan Tuhan, begitu nyata dari pengalaman rohani seorang Yusuf. Dan di bagian yang lain, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa memang orang ini dipenuhi Roh Kudus. Ini paket lengkap. Kalau Tuhan sertai orang, dia dipenuhi Roh Kudus. Makanya ketika dia menjelaskan semua mimpi-mimpi dari Firaun, lalu dia kasih ide, dia bilang, oh ini mesti cari orang yang bisa manage segala sesuatu begini-begini. Lalu Firaun bilang, mau cari di mana orang kayak begitu? Mau cari di mana? Kau sudah. Mau cari di mana orang yang penuh roh seperti kau? Itu ada di Kejadian 41 mulai ayat 37. Coba baca di situ. Kejadian 41 mulai 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ini usulnya Yusuf terus. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi saudara lihat di sini bahwa Potifar melihat dia disertai Allah, Firaun melihat bahwa orang ini dipenuhi roh. Jadi ternyata orang yang disertai Allah, paketnya adalah dipenuhi roh. Dan kalau dia disertai Allah dan dipenuhi roh, orang lain pasti lihat. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat di sini, saya, Bapak Ibu semua bilang kita dipenuhi roh, sekali lagi orang lain bilang apa? Tak usah orang jauh-jauh. Istrimu bilang apa? Suamimu bilang apa? Kerabatmu bilang apa? Sebab orang disertai Allah dan dipenuhi roh Allah dilihat oleh orang. Dan ini orang-orang yang berhasil. Jadi kita sepakat ya, keberhasilan itu mutlak pekerjaan Tuhan. Nah, kalau memang keberhasilan Yusuf adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh Tuhan, perkenanan Tuhan, dan dapat dilihat oleh orang, sekarang kita mau lihat. Kita mau lihat dari kehidupan Yusuf, orang yang disertai Allah, dan orang yang dipenuhi roh Allah, yang selalu berhasil itu model bagaimana? Manifestasi hidupnya bagaimana? Yang pertama, orang itu pasti orang yang dapat dipercaya. Amin. Yusuf ini kita sudah belajar, ini orang-orang yang dapat dipercaya. Di rumah orang tuanya, dia anak yang paling dapat dipercaya. Di rumah Potifar, dia pembantu yang paling dapat dipercaya. Di penjara,
Dia tahanan yang paling dapat dipercaya. Di istana Firaun, dia adalah orang asing yang paling dapat dipercaya. Jadi harus dapat dipercaya. Dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh sesama. Itu manifestasi orang yang disertai Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus ini harus dijaga. Betul Roh Kudus bekerja, betul Allah beserta kita, tapi kita ini kan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita harus mengupayakan sedemikian rupa, proaktif, sehingga betul-betul kita kerja dapat dipercaya. Amin. Saudara polisi harus dapat dipercaya. ASN yang dapat dipercaya. Kerja proyek yang dapat dipercaya. Semua harus dapat dipercaya. Bagaimana minta diberkati tapi tidak bisa dipercaya? Berkah salah Tuhan, padahal bikin nota fiktif. Tidak bisa begitu, kerja begitu. Tidak akan diberkati. Ya, ini saya senang, orang semua mau berkat. Lu cek dulu itu berkat murni atau hasil tipu. Kalau tipu bukan berkat dong, setan yang kasih itu. Ingat, setan bisa kasih uang, setan bisa kasih kaya. Kau ikut aja ajarannya, lawan aja firman Allah. Kau kaya, tapi kau juga akan habis suatu saat. Jadi kalau mau diberkati harus dapat dipercaya. Ya, kalau dipercaya yang kelas ringan tuh, kalau contoh masak-masak begini, buka warung, itu rasanya harus dapat dipercaya terus. Ada orang buka awalnya enak, kalau makan ketiga sudah tidak enak lagi. Ini repot. Dari mulut ke mulut, awal enak, kedua ini wih berat. Nah, tahu yang bikin orang viral ini kan mulut ke mulut. Ya itu saya percaya kalau itu juga Tuhan turut bekerja, tapi bagaimanapun kita harus jaga integritas. Harus dapat dipercaya. Makanya saudara yang tidak dapat dipercaya, saya saran stop mengeluh. Kerja tidak becus, kau jangan mengeluh. Bilang, susah. Cek dulu kau bisa dipercaya atau tidak. Orang kasih kerja ngawur sekali. Lalu mengeluh, bilang hidup susah. Makanya kalau orang kasih kerja sungguh-sungguh. Jaga kualitas. Masa satu hari hilang 2 minggu baru bilang hidup susah. Beta paling darah tinggi orang begitu. Jangan, apalagi saudara yang tukang bersaksi, saya larang ya. Bersaksi di gereja, saudara pemokol, pemalas, petabak, baru bersaksi lu susah. Saya dengar saya cuci kau nanti. Jangan coba-coba bersaksi di gereja kalau pemalas. Kayak pencitraan mau pamer susah di gereja, beta paling jengkel. Soalnya boleh di gereja. Lainnya lebih susah lah diam-diam. Jadi menimbulkan kesan tidak enak nanti. Ya, kesannya orang tidak perhatikan. Memang kau sendiri petabak, pemalas, kerja tidak betul, baru kau bersaksi susah-susah. Oh, itu jangan coba-coba, saya kasih tahu. Tidak boleh, dilarang keras. Nah, jadi saudara-saudara, kalau mau berhasil, teladani ini orang. Dapat dipercaya. Apa yang membuat seseorang diberkati? Yang memberkati Tuhan, tapi yang diberkati kalau Tuhan bekerja dalam dirinya apa? Dia memang dapat dipercaya. Bukan tunggu ada orang baru kerja semangat. Orang tidak ada duduk baca cerita, omong kosong, munafik. Berapa banyak orang yang mau datang gabung pelayanan di gereja, akhirnya Tuhan kasih keluar semua karena menafik. Ada cecet, ada yang datang pas orang banyak-banyak dia kasih basah tangan di oker. Itu kan kurang aja. Akhirnya Tuhan angka buang. Tuhan buang orang begini. Tuhan yang buang. Dan pasti Tuhan buang. Dia bisa setangan di oker. Orang kerja dari pagi sampai setengah 12, mau jam 1, dia sana ada. Pas 20 menit kurang. Pas mau jam makan, jam colok tangan di oker. Orang begini harus dianiaya sebenarnya. Kalau pakai hukum Taurat kan. Harus dianiaya. Untung beta ini zaman Musa banyak orang saya suruh bunuh. Beta suruh bunuh, pukul bikin kaki tangan patah.
kurang ajar sekali. Tapi kita kan zaman anugerah. Amin. Zaman Taurat lu cebere, beta pasti suruh pukul selalu sampai setengah mati. Iya kan? Kok bisa ada manusia begini? Jadi saudara dan saya ini bersyukur Yesus sudah mati di salib dan semua hukum Taurat sudah dibatalkan. Kalau tidak ada juga bunuh. Ya ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, orang itu akan diberkati kalau dapat dipercaya. Amin. Makanya Amsal 28 itu ayat 20 itu terang benderang ayat itu. Ini kuncinya, ini key-nya untuk kita diberkati. Perhatikan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yes. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini ayat jelas. Nah, orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat dan bertolak dari pengalaman keberhasilan Yusuf. Memang ini orang terlalu dapat dipercaya, makanya kalau dia diberkati berlipat kali ganda. Jangan heran firman Allah tergenapi dalam kehidupannya. Silakan uji firman Allah. Tuhan bilang, aku berfirman tidak mungkin berdusta. Kalau Tuhan yang terkutuk, pasti terkutuk. Hal-hal yang menunjang terjadinya kutuk, kalau kita lalui, kita lakukan, kita tekuni, kita terkutuk. Kalau Tuhan bilang diberkati dan kita mengikuti langkah-langkah yang Tuhan anjurkan, pasti diberkati. Karena dia tidak pernah berdusta. Amin. Pasti diberkati dong. Makanya saya bilang, kalau mau mengeluh, pikir-pikir, cek jalan hidupmu baru mengeluh. Tapi menurut saya, kalau orang dasarnya orang setia kepada Allah, jarang mengeluh. Jarang mengeluh. Bukan tidak boleh ya, jangan salah. Tapi saya sudah bilang mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh tentang Allah. Mengeluh tentang Allah itu dosa, ya. Saudara salahkan suami terlalu juga, itu kategori mengeluh tentang Allah. Dapat suami sial, contoh. Itu dosa, tidak boleh. Ada ibu-ibu yang begitu, jangan bersaksi, bertobat saja. Lu kesaksian bikin malu keluarga, tak usah. Jangan buka lupu aib suami di muka orang, jangan. Bertobat, tak usah bersaksi yang begitu-begitu. Selalu mengeluh, no. Siap. Siapa yang kasih laki kalau bukan Tuhan Allah? Itu salah satu manifestasi mengeluh tentang Allah. Laki salah, istri salah, ini salah, itu salah. Hei, bagaimana mau berhasil? Tuhan bilang, saya kau kasih salah nih. Padahal laki yang kau peluk itu saya yang kirim. Dalam box Tuhan kirim. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka bersaksi ke salah suami, ini juga dilarang di gereja sekarang. Jangan lagi, stop sudah. Bersaksi yang pikir-pikir dulu, kemas kalimat baik-baik. Bukan suruh menipu, tapi dikemas kalimatnya supaya jangan kayak buka aib keluarga di kesaksian umum. Menurut saya tidak terlalu tepat. Tidak boleh, saya tidak setuju, saya tidak mau. Jangan stop. Jadi, sekali lagi harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini dia punya arti itu sama dengan setia. Orang dapat dipercaya sama dengan orang setia. Orang setia sama dengan dapat dipercaya. Banyak orang, kasus bisnis saya suka Pak Hendro dan Ibu nih termaksud fight ya. Dari awal kami kenal, usahanya ini terus. Ada orang tuh yang mut-mutan gitu loh. Dia kerja 2 bulan, dia berhenti, dia cek usaha lah. Tidak bisa begitu, tekuni dulu. Dapat dipercaya tuh setia. Kayak dulu kami, saya sekolah teologi, itu sekolah teologi di angkatan saya tuh banyak. Dan banyak yang sekolah di sekolah saya juga. Sekolah saya itu, kalau dari 100 sekolah terbaik, 100 sekolah teologi terbaik di Indonesia, saya punya tidak masuk. Tidak masuk. Karena ini sekolah yang merekrut anak-anak miskin seluruh Indonesia. Ya, termasuk dari NTT.
Dan saya masuk karena memang saya miskin, melarat. Tapi saya ikuti aja proses itu. Saya tidak mau keluar dari itu sekolah. Dulu mau masuk di I3 Batu Malang, tapi tidak dapat batunya. Saya hanya dapat malangnya. Maksudnya tidak tembus. Bukan tidak tembus, tidak ada koneksi, tidak tahu bagaimana caranya. Maka datanglah orang dari Jakarta untuk merekrut anak-anak NTT yang mau jadi pendeta, mau sekolah teologi, tapi tidak mampu. Saya pulang sekolah, saya naik angkot, kita punya bemo ini, lalu di itu kaca otopureben itu lubang dan pas bepemuka. Ini orang yang dia punya kerabat datang dari Jakarta mau rekrut orang, lihat saya, dia bilang mau perlu begitu. Singkat cerita, akhirnya pergi, dia bilang pokoknya bawa diri badan saja. Dan memang yang ada waktu itu cuma diri badan. Mau apa tidak? Saudara, ini kan mau bersaksi, apa ini kampung ini beta pun kampung. Ini ukuran ini saya pun kampung. Ya orang tahu saya di sini. Susahnya kayak apa, menderitanya kayak apa, orang tahu. Mau acting apa? Itu sudah akumulasi semua dana keluarga, ya. Total 1.250.000, Anda bayangkan. Keluarga begini besar. Ada yang hanya dukung doa, dan itu paling banyak. Dana kau jangan harap. Kalau doa dong dengan sukarela, ya. Itu pun saya tidak lihat, mereka bilang dukung. Tapi kalau doa betul atau tidak, kita tidak tahu. Kadang-kadang untuk menutupi mereka pun sakikir, mereka tutup pakai kami doakan, gitu. Ya. Mereka tidak mau bantu, tapi mereka bilang kami doakan. Itu sebenarnya tipu, ya. Karena bagaimanapun kuasa doa lebih besar dari kuasa dana. Akhirnya pergi berangkat, yang saudara sendiri sudah tahu ceritanya, naik Sirimau, keliling seluruh perairan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kupang, Larantuka, Makassar, Semarang, Batu Licin, Surabaya naik ke Kijang turun ke Tanjung Priok. Silakan cek di peta. Itu benar-benar keliling satu Republik Indonesia. 1 minggu baru sampai Jakarta. Jadi betul-betul waktu masuk Jakarta tuh kayak orang gila, mabok laut. Sekolah 1 semester, sekolah tutup. Yang rekrut juga lari entah kemana, hilang benar-benar. Saya pun teman akhirnya tidak mau sekolah lagi. Saya teman semua, mereka ada yang orang tuanya marah karena dianggap sekolah tidak bertanggung jawab. Saya pun bapak mana marah. Saudara lihat ini, memang prosesnya gila. Kemarin saya punya teman pendeta Esra Sorup, bapaknya meninggal, dan saya dengar khotbahnya dia. Jadi beliau itu ternyata didorong jadi pendeta tuh dari papanya, iya kan? Khotbah, debat, segala macam tuh dari papanya. Saya waktu nonton itu khotbah, saya tarik ke diri saya. Kalau di papa saya mana ada begitu? Papa saya itu justru mendorong saya masuk rumah adat supaya dapat warisan ilmu hitam. Benar. Karena papa saya melihat saya punya potensi premanisme itu kan tinggi. Lu mesti butuh satu kekuatan, yaitu dibacok tidak masuk. Harus kebal bacok. Dan solusinya cuma satu. Masuk rumah adat, tidur dengan ular berapa malam begitu. Kalau kau tidur dengan ular, besok kalau masih ada, nah itu ilmunya masuk. Dan kalau tidak ada, berarti kau di dalam ular punya perut. Karena ular telan pasti. Ilmu tidak dapat, justru saya hilang. Saya waktu nonton, saya pun kawan punya khotbah, dia dapat dorongan dari papanya. Saya ini dana juga tidak bantu, ya, tidak cek juga. Benar, Bapak. Saya lihat teman saya kok papanya dukung sekali. Bapak saya sudah di sana, dia masih omong di tetangga. Saya tidak percaya di sekolah pendeta tuh. Begitu. Saya tidak percaya di sekolah pendeta, urusan tanda di betap mulut.
Itu mental, pasti ujung-ujung itu anak-anak potong orang. Saya tidak percaya Mel. Maksudnya kalau susah dukung dana, minimal kata-kata kan. Jadi saya lihat-lihat, waduh, saya tidak dapat dukungan apa-apa gitu loh. Tetapi saya memang komit mau jadi pendeta. Ikuti saja proses yang ada, ya. Itu sekolah kan kasih kemudahan. Kalau tidak bayar ya kerja keras di sekolah, tidak boleh keluar bersih-bersih, bayarnya pakai tenaga. Saya tidak mau keluar. Karena saya pegang bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa dan mengatakan Tuhan akan pakai kau. Itu seperti Yusuf dapat mimpi bahwa kelak orang akan sembah dia. Tuhan sudah bilang Tuhan akan pakai kau. Hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan di 3 titik ngomong Tuhan pakai lu Mel. Faktanya tidak sama, tapi dibutuh yang namanya kesetiaan. Amin. Saya pikir semua hal lah, bisnis juga sama. Sepanjang tujuannya untuk kemuliaan Allah sama, kita dipanggil beda-beda. Tidak semua dipanggil jadi pendeta. Pengusaha juga bisa menjadi saksi Kristus. Jadi tolong, jadi orang yang dapat dipercaya. Makanya semua yang ikut saya dari awal tuh tahu bagaimana pelayanan saya. Tidak mau hitung jalan kaki aja saya pergi. Sekarang bersyukur Tuhan berkati dengan mobil. Ini bonus saja. Jalan kaki jalan. 1 hari minggu pi ibadah 4 kali itu jalan kaki semua. Ibadah terakhir pasti naik koten 1. Pulang pegang Alkitab, jalan kaki enak. Padahal dulu masih preman kan tinggal begini sabemo. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Jalan kaki, menyanyi dari pasar impres sampai rumah. Jadi makanya saya lihat kalau orang-orang pelayanan baru hanya raba sedikit, lu mengomel, lebih lu jauh sana. Jangan bikin sial di pelayanan. Jauh, jangan bikin sial. Orang lain mau, lu tidak mau, orang lain mau. Kau datang di gereja yang pendetanya dibentuk gila-gilaan. Jadi kau jangan datang. Lu pikir beta ini pendeta, pengusaha, bengkel puana yang terkuju bikin gereja. Atau pemilik hotel besar puana yang bikin gereja. No, ini orang susah yang Tuhan bentuk. Jadi, buat kita semua khususnya Pak Hen dan Ibu, setia, jaga kepercayaan baik-baik, kualitas. Kesaksian orang, Pak. Bapak masakan tuh enak. Itu harus dijaga. Kita yang pernah rasa betul masak enak. Jadi memang harus dijaga itu kualitas. Yang berikut. Memang Yusuf ini selain dapat dipercaya, hal yang tidak bisa dipisahkan dari itu adalah Yusuf itu memang tahan banting. Kan dia jadi sukses itu bukan langsung begitu. Dari 17 tahun, 30 tahun baru sukses. Nah dari dari 17 tahun, 30 tahun baru jadi sukses. 13 tahun diproses. 13 tahun ini penuh kesakitan, kesendirian, ditinggalkan, dilukai, dihianati. Dan saya sudah bilang, sakit yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ketika bermasalah dengan orang dekat. Ya ini tidak harus ya, tapi saudara yang orang-orang dekat, tolonglah kalau kita mau bangun bisnis, kompaklah. Jangan masalah datang dari orang dekat. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Tapi luar biasa ini orang punya proses 13 tahun. Jadi berhasil menurut teladan Yusuf itu adalah berhasil dalam sebuah proses yang luar biasa. Berhasil dalam pemurnian yang luar biasa. Tahan banting. Ya, jadi saya berharap Tuhan tolong ini tempat bisa panjang ya Bapak Hendra ya. Pokoknya fight betul. Pembentukan apa, proses apa, mainkan. Yusuf pernah ada dalam satu titik akhirnya sedikit lupa Tuhan, betul. Lupa Tuhan dalam artian begini.
bukan lupa Tuhan yang terlalu kentara sekali, tapi ketika dia meramalkan atau menjelaskan mimpi dari kepala juru roti dan kepala juru minum, itu kan kepala juru roti dia ramalkan nanti digantung, kepala juru minum nanti kembali ke pekerjaannya kan. Dia minta di kepala juru minum, tolong ingat saya. Ini yang saya maksudkan. Dia mulai agak sedikit lari fokusnya. Dia mulai andalkan manusia. Tolong ingat saya. Tapi yang terjadi apa? Itu orang lupa dia 2 tahun. Itu orang lupa dia 2 tahun. 2 tahun kemudian baru dia ingat. Nah itu baru dia kasih tahu. Waktu Firaun cerita mimpi dia, aduh saya baru ingat. 2 tahun dia lupa. Para Yusuf itu bilang, ingat kalau bebas, kau ingat saya ini masuk ke sini, saya tidak salah. Artinya dia sudah coba lobby-lobby kayak ini juga. Menurut saya itu bukan dosa besar, tapi di situ tetap ada pelajaran dari Tuhan bahwa jangan coba-coba andalkan manusia. Jangan coba-coba berharap pada manusia, walaupun ada dasar untuk berharap. Karena saya bantu kau, jadi wajar kalau kau ingat saya, lalu kau bantu saya. Tapi bagi Tuhan, apa yang bagi kita wajar belum tentu wajar bagi Allah. Belum tentu wajar. Ya saudara, orang yang tidak tahan banting itu suka omong begini, padahal dulu tuh saya bantu dia, lihat saya sekarang, dapat lihat saya putar muka. Saudara buang-buang energi. Anda tidak akan diberkati model begitu. Anda buang-buang energi memikirkan orang yang pernah Anda bantu dan sekarang dia lupa Anda barang sedikit. Buang energi. Sudahlah, kalau Anda bantu dia terus, biar Tuhan yang atur semua toh. Kadang-kadang banyak kita buang-buang waktu di situ. Maka dari itu, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya sarankan dalam pembentukan Tuhan, kalau pernah begitu, kita semua disentuh oleh firman malam ini, kita perbaiki. Jangan buang-buang energi ke salah orang. Tidak boleh. Ya. Supaya betul-betul kita melihat penyertaan Tuhan yang murni itu seperti apa. Amin. Jadi yang pertama dapat dipercaya, yang kedua tahan banting, dan yang ketiga sudah pasti ini orang tidak kompromi dosa. Mau diberkati ya tidak boleh kompromi dosa. Ada peluang dia berbuat dosa, dia tidak mau. Saudara, kalau yang tidak berhasil dalam hidup dan periksa diri, ternyata ada bolong-bolong, ada kompromi dosa ini itu, ya ada selingkuh misalnya, lebih bertobat. Tak usah omong banyak-banyak bilang, kenapa saya kok tidak diberkati? Cek dulu. Kenal kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam. Dosa penghambat hubungan dengan Allah. Allah yang mana? Sumber segala berkat. Iya Pak, puji Tuhan saya tidak selingkuh. Iya, tapi kalau suka nonton film porno, sama aja. Itu selingkuh juga namanya. Tidak bermain perempuan, tapi nonton film porno di HP. Itu juga dosa. Banyak orang tidak selingkuh mah di HP. Agar mengeluh susah. Bertobat, bukan mengeluh. Amin. Yusuf tolak itu betul-betul. Yusuf tolak ketika istrinya Potifar goda-goda dia. Dia tolak. Dia tidak mau melakukan dosa. Jadi lihat nih, orang yang disertai Allah, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang diberkati adalah orang yang no compromise. Ya, jangan dosa-dosa yang model begitu bikin rusak kita punya otak. Hidup mau bahagia atau tidak? Ya. Dapat dipercaya, tahan banting, tidak kompromi dosa. Ini penting. Yang keempat, bukan pendendam. Banyak orang tidak diberkati, suka dendam orang, suka sakit hati berlarut-larut. Lihatnya bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ada orang belum kaya, masih miskin aja, sudah punya rancangan.
Ini kalau saya kaya baru kau lihat nanti. Aduh, mau jadi apa orang ini? Tolong kalau Anda dengar ajaran firman, tolong. Belum kaya masih susah nih. Seomong, kalau saya kaya nanti kau lihat. Bergoyang lagi. Tuhan tidak kasih kita kaya untuk balas dendam. Tuhan tidak kasih kita kaya kok posting kita foto tiap hari berharap orang-orang yang omong kita jengkel. Otak kurang belajar firman. Kau hanya mau posting kau foto, kau pu motor, kau pun keramik hanya supaya orang yang anggap remeh kau dulu, tambah jengkel. Apa manusia begini? Masih ada yang begini kan di Amazing Grace? Bertobat. Jangan ratak dan keramik. Saya kadang-kadang kasih, ini masih susah loh. So ada niat kayak mau nanti lihat nanti. Apa? Tak usah. Saudara, saya omong ini karena saya pernah begitu. Tuhan kesuruh stop. Saya pernah tuh sempat foto-foto, ada niat pamer. Saya rasa kayak saya siang. Hanya untuk Tuhan tidak pukul sampai rata saja. Benar, sudah jadi pendeta itu. Ini kita ngomong bukan dosa jemaat. Pendeta aja kalau tidak hati-hati bisa begitu. Stop Tuhan, minta ampun. Stop. Beta pernah jujur di hadapan Allah. Stop. Kita rugi nanti. Mungkin materi tetap ada, tapi hati tidak tenang. Pikiran tidak tenang. Kalaupun ada tenang sesaat. Tenang sebentar, kacau sebentar. Tenang sebentar, gelisah sebentar. Tenang sebentar, stres lagi. Ngapain? Anak Tuhan yang sejati, ya, tidak boleh dendam apapun. Tidak boleh pamer apapun. Maka setuju di orang-orang yang omong kita dulu bilang, kita sudah sukses sekarang. Stop, bertobat. Biar Tuhan yang promosi kita, dunia lihat. Tidak usah kita yang promosi diri. Amin. Tahan-tahan diri sedikit. Semua orang kan ingin show, tunjukkan sesuatu ke orang. Saya tahu itu. Kita semua, saya pernah rasa soalnya. Tapi mari firman Tuhan hari ini mau kasih ingat kita, jangan begitu. Dan kalau sudah sukses, tolong tetap Tuhan dimuliakan. Kalau tunjukkan sesuatu yang sifatnya kesaksian, boleh. Jangan salah mengerti ya. Ini kembali ke motivasi maksud saya ya. Jangan serta-merta bilang, jadi kita bukan. Kalau itu kesaksian, tiba-tiba postingan yang ya saya pernah bilang di gereja, posting apa-apa tuh berdoa dulu. Supaya betul-betul motivasinya memuliakan Allah, bukan tidak boleh. Tapi cek, uji hati baik-baik, itu posting untuk apa? Dan yang terakhir, karena saya ini ada sakit saudara-saudara. Saya ini sakit 80 kilo, timbang tadi tinggal 77. Padahal tidak olahraga apa-apa. Ternyata ini memang drop Pak Dokter Shepel. Saya tidak olahraga apa-apa, turun 3 kilo. Hanya kali ingat Pak Hende, ibu ini beta datang. Beta sakit. Jadi harus makan. Maunya makan jalan. Ya, nah. Ini juga edukasi sebenarnya. Saudara yang sakit jangan makan terlambat. Ada amin? Tak berdosa sana ada amin. Sepakat. Ilmu kesehatan semua amin. Nah, jadi kalau kita lihat ya, poin terakhir yang akan menguatkan kita untuk belajar dari keberhasilan Yusuf adalah Yusuf ini rendah hati. Untuk melengkapi poin yang tadi, Yusuf ini rendah hati luar biasa. Dia sudah keluar, Firaun sudah dengar tentang dia karena 2 tahun itu kepala juru minum lupa, tapi 2 tahun itu kelihatannya 2 tahun yang Allah izinkan untuk mendidik Yusuf lebih lagi mengandalkan Allah. Setelah Tuhan lihat 2 tahun itu Yusuf punya kebergantungan sudah kembali total kepada Allah, Tuhan gerakan ini kepala juru minum, kasih tahu Firaun. Kan tidak mungkin bukan Tuhan yang bekerja.
Hati raja aja di tangan Tuhan, apalagi cuma hati juru minum. Pasti Tuhan yang suruh, buka sudah. Saya sudah latih anak saya ini. 2 tahun lalu dia sempat sedikit goyah mau andalkan manusia. Saya tutup 2 tahun, tidak ada jalan keluar. Tapi 2 tahun ini kelihatannya memang Yusuf betul-betul melekat sama Tuhan. Allah bentuk, Tuhan sentuh kepala juru minum. Waktu Firaun buka mimpi, langsung kepala juru minum. Di dalam Kejadian 41 tadi, mulai ayat 12 deh. Mulai ayat 12, perhatikan Bapak Ibu. Kejadian 41, 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Nah ini dia mulai cerita. Hamba kepala pengawal istana itu. Iya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Terus? Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam bak pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Terus? Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Lalu? Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Lalu Yusuf bilang apa? Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Melainkan Tuhan. Silakan Bapak Ibu dan saya punya skill, tapi kalau anak Tuhan yang kenal Tuhan, teladani Yusuf. Jangan cerita bilang kita hebat ini itu, tahu kenyataan nol, itu kan bikin malu. Dari lebih baik ini, dia sudah dengar. Firaun, saya dengar kau nih dengar salah. Bukan saya. Ini luar biasa. Amin, kekasih Tuhan. Jadi stop promosi diri. Jangan. Stop. Tidak akan diberkati. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Jadi apapun skill, talenta kita, letakkan di kaki Tuhan sungguh-sungguh. Belajar untuk mempermuliakan Allah, bukan menonjolkan diri. Maka percaya, usaha, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin, kekasih Allah. Karena itu sudah rumus kitab suci itu. Tidak bisa tidak. Amsal 18 ayat 12. Itu ayat bilang apa? Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Jadi kekasih Tuhan, Pak Hendra, saya juga akui Pak Hendra bisa masak, tapi tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Bapak lihat nanti Tuhan promosi Bapak. Semua saudara di sini yang punya bakat apapun, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan angkat kita. Itu rumus. Dia tidak pernah berdusta, ya. Kiranya khotbah saya sederhana memberkati, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.